Kekuatan letusannya 2 kali lebih besar dari letusan Gunung Tambora 1815. Inilah kisah Gunung Samalas, Gunung Rinjani Purba yang pernah ada. Keindahan Rinjani, gunung yang terletak di Lombok, Nusa Tenggara Barat ini sudah tidak diragukan lagi. Gunung setinggi 3.726 meter di atas permukaan laut tersebut menjadikannya salah satu gunung tertinggi di Indonesia. Pesona segar anak di kaldera Rinjani menarik banyak mata untuk melihat, bukan hanya dari Indonesia saja, tapi juga luar negara. Namun pesona Rinjani pernah berubah mencekam pada ratusan tahun silam, atau tepatnya terjadi pada tahun 1257. Saat itu Rinjani belum memiliki bentuk seperti apa yang kita lihat sekarang, berbentuk oval dengan kaldera di tengahnya. Belum ada danau segar anak dan gunung Barujari, kerucut aktif yang berada di sisi timur kaldera. Masa itu Rinjani masih satu kesatuan gunung kerucut yang menjulang setinggi kurang lebih 4.200 meter yang dikenal dengan nama Gunung Samalas. Peristiwa meletusnya Gunung Samalas tertulis pada Babat Lombok. Disebut suasana hari itu sangat mencekam, Gunung Samalas runtuh, lahar dan awan panas menerjang ke segala arah. Beberapa kali gempa bumi dahsyat menyertai hingga 1 minggu lamanya, membuat banyak orang mengungsi, dan tidak sedikit pula yang menjadi korban keganasan bencana. Juga melenyapkan ibu kota sebuah kerajaan yang berpusat di Pamatan, yang hingga kini lenyap tak ditemukan. Apa yang tertulis dalam Babat Lombok awalnya dikira hanya sebuah dongeng saja. Namun semuanya fakta, berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan 15 ahli gunung api dunia, di mana 3 diantaranya berasal dari Indonesia dan 12 lainnya dari luar negara. Letusan Gunung Samalas 1257 disebut mencapai skala 7. Sebagai perbandingan masa sekarang, letusan Merapi tahun 2010 adalah skala 4. Bisa dibayangkan sedahsyat apa letusan Gunung Samalas. Saat itu dampak yang ditimbulkan bukan saja di pulau-pulau sekitar Lombok atau Indonesia saat ini, tapi disebut mencapai daratan Eropa yang memicu kelaparan dan kematian massal pasca letusan Samalas. Sebuah gunung dengan ketinggian ribuan meter runtuh lulu lantak dan kemudian menyisakan struktur morfologi gunung seperti apa yang kita lihat sekarang yang kita kenal dengan nama Gunung Rinjani.